Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geraldine Ferrari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mulai mengajar tentang teks fabel, tentang materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya. Ini nama saya Geraldine Ferrari. Oke. Baik, kita langsung mulai saja ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan tentang mengenai teks fabel. Teks fabel. Nah, apa itu dengan teks fabel? Nah, saya sudah buat materinya, ada di laptop saya, yaitu teks fabel itu adalah dia menggambarkan teks, misalnya teks atau cerita yang menggambarkan watak atau budi pekerti manusia yang pelakunya diperankan oleh hewan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, teks fabel adalah teks atau cerita yang menggambarkan watak atau budi pekerti manusia yang diperankan oleh hewan. Nah, ciri-cirinya apa saja di sini? Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai ciri-cirinya. Nah, di sini ada ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel. Oke. Di situ ada yang pertama adalah hewan sebagai tokoh utama. Yang kedua adalah penggambaran moral. Atau bisa disebut dengan kritik kehidupan. Oke. Yang ketiga itu biasanya dalam teks fabel itu ceritanya pendek. Nah, jadi lebih mudah ceritanya pendek. Yang keempat, biasanya dalam teks fabel itu pilihan katanya mudah. Nah, jadi lebih mudah dimengerti. Yang kelima, biasanya karakternya kuat dalam menceritakan fabel tersebut. Jadi karakternya kuat.
Yang keenam, biasanya kalau yang namanya cerita tentang hewan selalu berada di alam sekitar. Jadi dia menggunakan setting alam. Wah, banyak sekali ya. Dan yang terakhir biasanya ceritanya itu fiksi. Fiksi atau khayalan. Nih, kurang lebih seperti ini. Mohon maaf karena memang papan tulisnya kecil, jadi saya akan coba menjelaskan satu persatu. Oke, biasanya kalau dalam fabel itu yang pertama adalah kita tahu yang cerita fabel itu tokoh yang diperankan oleh hewan, jadi sebagai pelaku utamanya gitu, tapi yang menceritakan itu tetap manusia gitu. Dan juga penggambaran itu moral, jadi ada cerita tentang kehidupan yang diperankan oleh hewan gitu. Jadi ada sisi-sisi lain tentang dari segi kehidupan, dari segi nasihatnya juga ada gitu. Dan juga biasanya kalau fabel itu ceritanya singkat, padat dan jelas gitu. Lalu biasanya pilihan kata-katanya itu mudah dimengerti atau mudah dicerna, serta karakternya kuat. Jadi kalau kita bisa memerankan tokoh dari hewan tersebut, dia harus memunculkan karakter yang kuat gitu. Oke. Dan juga lingkungannya berada di sekitar alam, ada beberapa settingan itu menggunakan setting alam. Dan juga yang terakhir adalah kalau yang berkaitan dengan fabel itu biasanya khayalannya harus kuat dan tinggi. Oke, next, lanjut. Nah, berikutnya ada beberapa struktur tentang teks fabel. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, struktur fabel itu terbagi menjadi empat bagian. Pertama adalah orientasi atau pengenalan tokoh. Yang kedua adalah komplikasi, yaitu adalah permasalahan. Yang ketiga adalah solusi. Nah, sini adalah pemecahannya gitu. Yang terakhir adalah koda. Koda itu adalah hikmah atau pelajaran. Nah, seperti ini kalau bisa dilihat. Iya, oke. Nah, jadi ada 4 tentang resolusi struktur fabel. Yang pertama itu adalah orientasi, kedua adalah komplikasi, ketiga adalah resolusi, dan keempat adalah koda. Nah, yang dimana orientasi itu adalah pengenalan tokoh. Jadi kita harus bisa mengenal dari suatu tokoh tersebut, hewan apa yang diperankan, bagaimana latar belakangnya, bagaimana karakternya itu seperti apa. Nah, lanjut masuk ke komplikasi. Komplikasi itu permasalahan dari cerita tokoh hewan tersebut. Nah, di balik ada masalah pasti ada yang namanya resolusi.
pemecah masalah gitu. Nah, bagaimana si hewan tersebut ini harus bisa menyelesaikan satu masalah yang dia sedang hadapi. Dan yang terakhir adalah hikmah atau pelajaran apa yang bisa diambil. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya itu di sini bisa lihat, saya menuliskan materinya tentang beruang dan burung. Kurang lebih seperti ini. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ya. Baik, saya bacakan aja. Biasanya contohnya gini, beruang yang malang. Di sini saya akan coba bacakan. Alkisah pada suatu hari yang cerah di hutan, ada seekor beruang yang kelaparan. Ia menjelajahi hutan untuk mencari madu, tapi sayang dia tak menemukan satu sarang lebah sama sekali. Ia pun akhirnya pergi ke sungai untuk mencari ikan. Di sana ia menemukan banyak ikan yang sedang berenang. Nah, di situ saya ingin menjelaskan ada namanya orientasi. Jadi pengenalan dari sesosok beruang yang seekor beruang yang kelaparan. Gitu. Jadi dia menjelajahi hutan untuk mencari madu. Gitu. Nah, saya bacakan lagi ya. Ia akhirnya berhasil menangkap satu ikan yang sangat besar. Di saat sang beruang membuka mulutnya lebar-lebar untuk melahap sang ikan, tiba-tiba sang ikan membuka mulutnya. "Tolong, jangan makan aku," teriak sang ikan. Sang beruang pun tidak memakan ikan tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya sang beruang keheranan. "Kau boleh memakanku, tapi ada syaratnya. Izinkanlah aku meminta izin terlebih dahulu pada keluargaku di rumah. Tunggulah sebentar, aku akan kembali," janji sang ikan. "Baiklah, kau akan kulepaskan." Nah, sebelumnya itu saya ingin menjelaskan ada namanya sebuah komplikasi. Nah, komplikasi di sini tersebut menjelaskan tentang sang ikan ini meminta tolong kepada beruang untuk tidak memakan dirinya, gitu. Jadi dia meminta izin terlebih dahulu kepada keluarganya di rumah, gitu. Nah, kita lanjut ke berikutnya. "Baiklah, kau akan kulepaskan," ucap sang beruang yang percaya pada sang ikan. Akan tetapi, setelah lama sekali, ternyata sang ikan tidak muncul kembali. Akhirnya, sang beruang pun sadar dirinya telah ditipu sang ikan. Ia pun sangat menyesal karena sifatnya yang terlalu mudah ditipu, sehingga ia tidak mendapatkan apa yang nyaris ia dapatkan. Tuh. Nah, di sini resolusi ya. Jadi sang ikan itu cerdik sekali, bisa mengelabui seekor beruang, gitu, yang tidak jadi memakannya dengan alasan berpura-pura minta izin terhadap keluarganya, dan akhirnya pun sang ikan tidak kembali, gitu, ketemu beruang lagi. Nah, itu yang dinamakan dengan resolusi. Selanjutnya yang terakhir, akhirnya sang beruang berjanji bahwa dirinya akan menjadi seekor hewan yang tidak mudah dibodohi atau ditipu hewan lainnya. Nah, di sini masuk koda. Hikmah apa yang bisa disimpulkan pada materi ini? Jadi sang beruang pun menyadari nih, wah, saya telah ditipu, dan ini pelajaran bagi seekor beruang untuk tidak akan mengulanginya untuk kedua kali ditipu oleh seekor hewan yang lainnya, gitu. Jadi pembelajaran tentang teks fabel ini materinya adalah jadi tentang beruang yang malang, bahwasanya dia ingin memakan seekor ikan, tetapi
tidak jadi karena sang ikan menahannya untuk tidak memakan, dan dia dengan cerdiknya berpura-pura minta izin ke orang tuanya, dan akhirnya dia tidak bisa kembali. Jadi hikmahnya, kesimpulannya pada hari ini bahwasanya seekor beruang berjanji untuk tidak akan tertipu lagi oleh hewan lainnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu micro teaching pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata baik ucapan maupun perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.